Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, SRKI, NPM 922 114071330019. Saya mahasiswa dari Universitas Sintu Maroso, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS penyuluhan pertanian. Penerapan kebijakan penyuluhan pertanian yang efektif kepada petani di Desa Momba, yaitu kemampuan komunikasi dan pendekatan sosial, penguasaan teknologi pertanian dan metode penyuluhan, adanya umpan balik dari petani, evaluasi rutin atau efektivitas penyuluhan, penyesuaian metode atau materi yang jika diperlukan oleh petani, permasalahan penggerek batang yang ada di Desa Momba. Penggerek batang menyebabkan kerusakan serius pada tanaman, mengakibatkan pucuk tanaman mati, dan berdampak pada hasil panen, di mana pola tanam yang tidak serempak di antara petani memicu hama terus berkembang, dan kondisi iklim lembab atau tidak terkontrol juga menjadi pemicu meledaknya populasi penggerek batang. Kurangnya alat pengendali hama seperti lampu, perangkap, atau alat semprot yang modern. Petani juga sering kekurangan modal atau akses input pertanian yang dibutuhkan untuk mengendalikan secara efektif. Karena kurangnya penyuluh dan pendampingan ini yang masih rendah atau tidak merata yang ada di Desa Momba. Biasanya penyuluh datang setiap seminggu sekali. Bagaimana kebijakan penyuluhan pertanian dapat mendorong petani agar lebih tertarik penerapan teknik pertanian yang dapat modern. Ketika penyuluh memahami kondisi dan kebutuhan lokal yang ada di Desa Momba, dapat mudah diterima, misalnya mengedukasi petani tentang penggunaan benih unggul, pengendalian hama terpadu, atau sistem irigasi tetes. Penyuluh dapat memberikan akses alat atau mesin, pupuk organik, atau penggunaan aplikasi pertanian digital. Jika penyuluh aktif memperjuangkan bantuan dinas dari program pusat, petani akan lebih mudah mencoba teknologi baru. Kebijakan penyuluhan yang menggunakan pendekatan sosial dan satu arah akan membangun kepercayaan. Petani merasa dilibatkan, bukan sekedar objek. Ini penting agar mereka mau berubah. Penyuluh juga dapat bekerja dengan BUMDes, Koperasi Petani, untuk mengembangkan pertanian presisi, pasar digital, dan pelatihan lanjutan. Kebijakan penyuluhan tidak cukup hanya satu kali dalam bersosialisasi. Pendampingan rutin dan evaluasi membuat petani yakin dan tidak merasa ditinggal setelah mencoba hal baru. Pendekatan yang dilakukan penyuluh agar petani lebih percaya terhadap manfaat pertanian bagi petani dan keluarganya, di mana melibatkan petani secara langsung dalam setiap proses pelaksanaan hingga evaluasi program penyuluhan, menyampaikan informasi dengan bahasa lokal seperti membandingkan hasil panen petani tradisional dan sudah menerapkan teknik modern secara nyata, menunjukkan keberhasilan petani lain di Desa Momba atau wilayah sekitar yang sudah merasakan manfaat dari pertanian modern. Melibatkan keluarga petani, terutama istri dan anak, dalam kegiatan penyuluhan seperti pelatihan olahan hasil pertanian, dan membuat petani melihat bahwa pertanian bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan hanya sekedar pekerjaan rutin. Itulah hasil mengenai penjelasan tugas UTS penyuluhan pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.